Setelah melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan pendistribusian pupuk, KPK pun mengamankan 8 orang tersangka dari operasi tangkap tangan tersebut. Pihak PT Pupuk Indonesia Logistik pun mendatangi KPK untuk klarifikasi. Kita bergabung dengan Dina di gedung KPK. Dina, bagaimana tindak lanjut dari PT Pupuk Indonesia Logistik menanggapi dugaan kasus proyek pendistribusian pupuk yang melibatkan mereka? Ya, Ani, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan pada 27 Maret 2019. Berdasarkan OTT yang dilakukan oleh KPK ini, maka KPK berhasil mengungkap kasus proyek pendistribusian pupuk, di mana dalam kasus ini KPK pun telah menetapkan tersangka, yakni Komisi 6 DPR RI dari fraksi Golkar, yakni Bowo Sidik Pangarso, dan direksi dari PT HTK, di mana PT HTK ini merupakan milik dari Tommy Soeharto. Selain itu juga dapat kami informasikan bahwasanya PT HTK ini juga menjalin hubungan kerjasama dengan anak perusahaan dari Pupuk Indonesia Persero, yakni Pupuk Indonesia Logistik. Selain itu juga kemarin direksi dari PT Pupuk Indonesia Persero pun telah memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengetahui kronologis dari kasus ini. Dan saat ini saya telah bersama dengan Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Persero, yakni Bapak Wijaya Laksana. Ya, selamat pagi Bapak Wijaya. Selamat pagi Mbak Gina. Bapak, terkait mengenai kasus ini, apakah memang benar direksi dari PT Pupuk Indonesia Persero ini juga terlibat dalam kasus yang diusut oleh KPK? Sebelumnya kami sampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan ke depan kami juga akan selalu kooperatif atau membantu KPK dalam hal ini. Kemudian kami sampaikan bahwa kemarin direksi kami pada malam hari terjadinya peristiwa tersebut memang dipanggil oleh KPK, namun sebagaimana disampaikan oleh KPK dalam keterangannya tadi malam, kapasitas dari direksi kami adalah sebagai untuk memberikan klarifikasi dari KPK, jadi tidak terjaring OTT. Itu mungkin yang perlu kami tegaskan ya. Pak Wijaya, sebenarnya untuk kerjasama proyek ini itu sebenarnya kapan? Jadi proyek ini adalah, atau pekerjaan yang dimaksud dalam kasus ini adalah bukan untuk distribusi pupuk. Ya, tentunya tanpa mendahului nanti hasil pemeriksaan KPK lebih lanjut. Namun yang jelas adalah bukan untuk distribusi pupuk. Jadi kami tegaskan bahwa untuk distribusi pupuk aman, khususnya untuk pupuk bersubsidi tetap berjalan dengan baik. Sedangkan proyek ini sendiri mungkin terjadi sekitar tahun 2018. Lalu seperti apa terkait mekanisme dari pengiriman pupuk yang dilakukan oleh PT Pilog kepada PT HTK sendiri, Pak? Ya. Sekali lagi, yang dikirim bukan pupuk ya. Jadi ini bukan distribusi pupuk, tapi amonia dan juga barang-barang lain. Jadi sekali lagi ini bukan untuk distribusi pupuk. Kemudian mekanisme di Pupuk Indonesia, khususnya untuk pengadaan transportasi, baik itu distribusi pupuk maupun non-pupuk atau amoniak, itu adalah selalu menggunakan mekanisme tender atau lelang. Jadi setiap perusahaan mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti lelang atau tender, termasuk untuk pengadaan transportasi. Lalu apa yang akan dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Persero sendiri agar kasus ini tidak terulang kembali? Ya. Tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan KPK, karena yang kami tahu memang masih ada pemeriksaan lebih lanjut dari KPK. Kami akan koordinasi dan selalu kooperatif dengan apapun yang dilakukan oleh KPK. Dan kedua, tentunya kami akan meningkatkan lagi mekanisme pengawasan operasional di perusahaan, baik untuk Pupuk Indonesia sendiri maupun untuk anak-anak perusahaan. Yang jelas, selama ini kami sudah berusaha untuk selalu meningkatkan penerapan GCG di perusahaan, menjalankan perusahaan secara transparan. Kami sudah mewajibkan pejabat perusahaan untuk LHKPN misalnya ya. Kami sudah punya whistleblowing system dan juga perangkat-perangkat lainnya. Tapi tentunya kita masih harus ditingkatkan lagi.
Ya, demikian wawancara kami dengan Bapak Wijaya Laksana dari PT Pupuk Indonesia Persero. Sebelumnya PT Pupuk Indonesia Persero pun sempat mendapatkan penghargaan dari KPK terkait pengendalian gratifikasi pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 juga mendapatkan penghargaan terkait LHKPN. Iya, Ani. Baik, Angga Ridina, terima kasih banyak atas laporan Anda.